Latihan soal yang ke-6. Seorang pelari menempuh jarak total sejauh D selama waktu T detik, di mana T detik pertama gerakannya dipercepat beraturan tanpa kecepatan awal. Kemudian sisanya bergerak dengan kecepatan konstan. Jika jarak yang ditempuh selama T detik pertama sama dengan jarak sisa waktunya, maka percepatan pelari pada T detik pertama adalah, soal ini akan lebih mudah jika kita mengerjakannya menggunakan grafik. Jadi adik-adik mula-mula gambar dulu grafiknya. Nah, di sini menurut soal tadi, mula-mula gerak benda itu dipercepat beraturan tanpa kecepatan awal. Jadi nanti kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian sisanya bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian di sini jarak yang ditempuh selama T detik pertama sama dengan jarak sisa waktunya. Jadi antara grafik pertama dengan grafik kedua jarak tempuhnya sama. Karena dari 0 sampai dengan T jarak totalnya adalah D, maka kita bagi 2. Seperti itu ya, nanti S1 sama dengan D per 2, kemudian S2 sama dengan D per 2 juga. Kemudian, untuk mencari jarak, kita bisa gunakan luas grafik. Nah, kebetulan luas grafik pertama sama dengan luas grafik kedua. Grafik pertama ini bentuknya adalah segitiga, jadi kita gunakan setengah alas kalikan dengan tinggi. Kemudian grafik kedua bentuknya persegi panjang, maka kita gunakan panjang dikalikan dengan lebar. Nah, alasnya di sini adalah T, kemudian tingginya adalah V. Panjangnya di sini ya, panjangnya adalah T min T, kemudian lebarnya adalah V. V-nya bisa kita coret. Jadi nanti kita punya T, 2-nya pindah ruas, 2T min T. Maka T sama dengan 2T dikurangin dengan 2T kecil. Pindah ruas, 3T kecil sama dengan 2T. T sama dengan 2T per 3. Jadi, benda bergerak dipercepat dalam selang waktu T, di mana T-nya adalah 2T per 3. Nah, ditanyakan, maka percepatan pelari pada saat T detik pertama. Selain bisa dikerjakan dengan menggunakan luas grafik ya, jarak tempuh ini bisa juga kita gunakan rumus GLBB. Rumus GLBB adalah S sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. S-nya itu adalah D per 2. Kemudian gerak benda tanpa kecepatan awal. Jadi V0T-nya ini adalah 0. Ditambah setengah A. T-nya kita ambilkan dari sini ya. T kuadrat jadi 4T per 9. Jadi nanti kita punya D per 2 sama dengan setengah A kalikan dengan 4T per 9. Ya, ini 4T kuadrat ya. Nah, di sini 2-nya bisa dicoret. Jadi nanti kalau mencari A tinggal dikali silang ya. A-nya itu nanti ketemu 9D dibagi dengan 4T kuadrat. Oke, jawabannya yang A. Latihan soal yang ke-7 di sini dari SBMPTN tahun 2015. Kita disuruh membaca grafik. Oke, langsung saja. Kecepatan benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Nah, adik bisa lihat di sini mula-mula benda pada detik ke-0 kecepatannya berada di sumbu Y negatif. Nah, kita tulis saja nanti di sini kecepatannya min V. Kemudian gerak benda diperlambat hingga akhirnya pada detik ke T sebut saja menjadi 0. Gerak benda diperlambat ya, artinya benda mengalami perlambatan. Kemudian setelah diperlambat,
Kemudian dipercepat lagi hingga TB kecepatannya menjadi V. Nah, artinya percepatan benda ini berubah tuh ya. Dari awalnya diperlambat kemudian menjadi dipercepat. Nah, ini kalau dijawab yang A. Seperti itu. Latihan soal ke-8 dari SBMPTN tahun 2018. Sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan kecepatan Vx sama dengan 2T plus 5 dan Vy sama dengan 6T-2. Jika diketahui T sama dengan 0 ketika benda berada di X sama dengan 2 meter dan diketahui Y-nya adalah min 1 meter, maka pada saat T sama dengan 1, maka posisi benda dan besar percepatan benda itu berapa? Nah, untuk mencari posisi, maka kita gunakan integral untuk fungsi kecepatan. Oke, jadi langsung saja di sini diketahui Vx-nya adalah 2T ditambah dengan 5. Maka untuk mencari nilai X sama dengan X0, X0 ini adalah posisi awal ditambah dengan integral dari Vx terhadap dt. Kita masukkan posisi awal di sumbu X adalah 2 meter, berarti nanti 2 ditambah dengan integral dari V, ini adalah T kuadrat ditambah dengan 5T. Kemudian kita masukkan pada saat T sama dengan 1 detik, maka X sama dengan 2 ditambah dengan 1 kuadrat ditambah 5 dikalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah 8 meter. Kemudian untuk posisi pada sumbu Y, Vy-nya diketahui 6T-2. Maka untuk mencari Y sama dengan Y0 ditambah dengan integral Vy terhadap dt. Y0-nya adalah min 1 ditambah integral dari 6T-2 adalah 3T kuadrat min 2T. Kemudian kita masukkan T sama dengan 1. Maka min 1 ditambah dengan 3 kali 1 kuadrat min 2 dikalikan 1. Min 1 ditambah dengan 3 min 2, maka hasilnya adalah 0 meter. Jadi di sini posisi di sumbu X-nya adalah 8 meter, sedangkan posisi di sumbu Y-nya adalah 0. Maka untuk pernyataan B, C, dan E ini salah. Kemudian kita cari percepatan. Nah, untuk mencari percepatan, kita bisa gunakan turunan atau diferensial dari Vx dan Vy. Mula-mula kita cari terlebih dahulu Ax. Ax ini adalah percepatan untuk sumbu X. Jadi nanti Ax sama dengan dV, kecepatan di sumbu X per dt. Turunan dari V terhadap waktu. Jadi tadi V-nya ini adalah 2T plus 5, maka turunannya adalah 2. Kemudian untuk AY-nya adalah dVy per dt. Karena Vy-nya adalah 6T-2, maka turunannya menjadi 6. Nah, kemudian kita cari percepatan totalnya menggunakan Ax kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Maka di sini 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 4 ditambah dengan 36. Maka hasilnya adalah akar dari 40 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya yang memenuhi adalah A. Latihan soal yang ke-9. Ini dari UM-UGM tahun 2017. Sebuah benda dilemparkan ke atas dari ketinggian 7 meter dengan kecepatan awal 2 meter per second. Jika gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka lama benda di udara adalah, tadi diketahui ketinggiannya adalah 7 meter, kemudian kecepatan awalnya adalah 2 meter per second, gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, kemudian ditanyakan T, lama benda di udara. Nah, benda ini mengalami gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas jika diketahui ketinggian,
kemudian kecepatan awal, gravitasi, dan ditanyakan waktu, maka kita gunakan rumus S sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, S ini artinya adalah perpindahan. Jadi awalnya benda di atas, kemudian dia berpindah ke bawah. Maka perpindahan ini kita tulis min 7. Kenapa kok min 7? Nah, ini karena benda itu geraknya ke bawah. Jadi seolah-olah perpindahannya itu ke sumbu Y negatif, seperti itu ya. Nanti kalau geraknya itu ke atas, misalkan dia mencapai puncak ya, nanti adik-adik tuliskan di sini S-nya itu positif. Sekali lagi kalau geraknya ke bawah, adik-adik tuliskan di sini negatif. Jadi kita masukkan ya di sini min 7 sama dengan V0-nya 2 kalikan T min setengah kalikan 10 T kuadrat. Jadi nanti min 7 sama dengan 2T min 5T kuadrat, pindah ruas ya. 5T kuadrat dikurangin 2T dikurangin 7 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari akar dari T. Kita ubah dulu, jadi nanti 5T kuadrat, kemudian plus 5T, min 7T, min 7 sama dengan 0. Jadi nanti 5T, ini ada T plus 1, kemudian min 7, T plus 1 juga. Jadi nanti akarnya adalah 5T min 7 atau T plus 1 sama dengan 0. Jadi nanti T sama dengan 7 per 5 atau T sama dengan min 1. Nah, waktu itu nggak mungkin minus, jadi nanti ini salah. Yang dipakai itu T sama dengan 7 per 5 atau 1,4 second. Tuh ya, jawabannya yang C. Latihan soal yang ke-10, di sini ada UM/UGM tahun 2017. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal V1. Saat batu berada pada titik tertinggi, sebuah bola juga dilempar dari tanah dengan kecepatan awal V2. Ternyata batu dan bola menyentuh tanah secara bersamaan. Perbandingan tinggi maksimum antara batu dan bola adalah. Nah, mula-mula kita gambar dulu gerak batu ya, gerak batu. Di batu dilempar ke atas dengan kecepatan V1. Kemudian dia lama-lama mencapai tinggi maksimum, kemudian balik ke tanah lagi. Nah, sebut saja waktu tempuh batu hingga tinggi maksimum itu adalah T, maka nanti waktu untuk kembali ke tanah juga T. Seperti itu. Nah, ketika mencapai tinggi maksimum itu ya, ketika mencapai tinggi maksimum maka nanti kecepatan di sini sama dengan 0. Oke, kita gunakan persamaan gerak vertikal ke atas dulu ya. Oke, gerak vertikal ke atas itu rumusnya adalah VT sama dengan V0 min GT. Nah, di sini ketika mencapai tinggi maksimum, tadi kecepatannya adalah 0. Kecepatan awalnya V1 min GT. Jadi nanti kita punya V1 di sini sama dengan GT. Nah, kita simpan dulu. Kemudian kita gambar gerak benda yang kedua. Dia naik ke atas dengan kecepatan awal V2, kemudian nanti nyampe tinggi maksimum, kembali lagi ke tanah. Nah, di sini dikatakan ketika batu nyampe di tinggi maksimum ya, bola dilempar. Ya, bola dilempar. Kemudian mereka nyampe tanah pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi nanti waktu si bola ini dilempar hingga nyampe ke tanah itu adalah setengah T. Ya, nanti di sini setengah T. Ya, ini juga setengah T. Nah, karena waktunya itu bareng dari
batu nyampe tanah itu bareng dengan dari bola dari awal sampai akhir di sini ya. Jadi nanti ini 1,5, ini setengah, ini juga setengah. Kemudian kita gunakan rumus gerak vertikal lagi. Ini VT sama dengan V0 min GT. Ya, VT-nya adalah 0 ketika mencapai tinggi maksimum, maka V-nya sama dengan 0. Kemudian V awalnya adalah V2 min G, T-nya adalah T per 2. Jadi nanti kita punya V2 itu sama dengan GT per 2. Kemudian dicari perbandingan tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum bisa kita cari menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas juga. Ya, tinggi maksimum. Tapi persamaan yang kita pakai adalah S sama dengan V0T, V0 kuadrat dikurangin dengan VT kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, di sini adik bisa lihat ketika tinggi maksimum tadi kan VT sama dengan 0. Maka nanti H max kita cari dengan persamaan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, yang tercari itu adalah perbandingan ya, maka kita bandingkan H max batu, H max 1 dibagi dengan H max 2. Jadi nanti V1 kuadrat dibagi dengan 2G per V2 kuadrat dibagi dengan 2G. Nanti 2G-nya dicoret. V1-nya tadi sama dengan GT ya. Nanti jadi G kuadrat T kuadrat. Sedangkan V2-nya adalah GT per 2. Jadi nanti GT kuadrat T kuadrat per A. Nah, nanti kalau dibagi, maka nanti H max 1 dibandingkan dengan H max 2 hasilnya adalah 4. Jawabannya yang C.